Kami hormati pula para kepala perangkat daerah lingkup pemerintah daerah Kabupaten Sinjai, para kepala bagian sekretariat daerah Kabupaten Sinjai yang kami hormati, dan pejabat struktural dan fungsional lingkup BSKDN yang hadir langsung di Kabupaten Sinjai. Kami ucapkan selamat datang selamat datang Bapak Ibu di Kabupaten Sinjai. Tak lupa kami menyapa untuk para narasumber pada pagi hari ini. Yang pertama, ya, ada dua narasumber kita yang lewat Zoom pada pagi menjelang siang hari ini. Yang pertama Ibu Siti Rafika Amaliadina, Eskom, selaku analis kebijakan pertama Kemenpan RB. Selamat pagi Bu. Ya. Selamat pagi Bapak. Ya. Kemudian yang kedua Bapak S. Halamuan, Pakpahan, STMSI, analis kebijakan ahli media pada Subdit Fasilitasi Pelayanan Umum Ditjen Biro Admil. Selamat pagi Pak Halamuan. Ya. Kemudian yang hadir langsung di depan kita Bapak Budi Raharjo, Direktur Plansi Institut. Ya. Selamat datang Pak di Kabupaten Sinjai. Kemudian yang mewakili Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Andi Basok Manyurungi SHMSI, ya, selaku Kepala Bagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Biro Organisasi Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga turut hadir narasumber kita pada pagi hari ini, Kepala Dinas DPM PTSP Kabupaten Sinjai, Pak Lukman Dahlan SIP MSI. Ya. Pertama-tama tentunya tak hentinya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kekuatan kesehatan yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini tentunya dalam rangkaian acara forum diskusi aktual strategi penerapan digitalisasi mall pelayanan publik di daerah. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Kepala BSKDN Kemendagri atas rangkaian acara yang sudah kiranya dilaksanakan di Kabupaten Sinjai, begitupun juga Pak PJ Bupati atas rangkaian acara pada pagi menjelang siang hari ini. Dan tentunya tak lama kami memperpanjang mukadimah, dan dari narasumber tentunya sudah siap untuk menyampaikan beberapa materinya yang nantinya akan dilanjutkan dengan diskusi terkait dengan strategi penerapan digital mall pelayanan publik atau MPP di daerah. Dan untuk kesempatan pertama kami persilakan kepada Ibu Siti Rafika Amaliadina Eskom, selaku analis kebijakan pertama dari Kementerian Pan RB. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Lukman atas kesempatannya. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan. Suaranya belum kedengaran, Bu. Izin mengkonfirmasi suara kami sudah terdengar? Oh ya. Tes? Izin mengkonfirmasi apakah suara kami sudah terdengar? Apa namanya? Apakah suara kami sudah terdengar? Belum kedengaran suara. Baik, kita coba lagi ya Pak. Mohon izin, suara kami sudah terdengar? Ya. Bisa saya lanjutkan? Oke.
Baik, mungkin saya menunggu terlebih dahulu agar suara kami terdengar di forum. Iya, oke, Pak. Sudah kedengaran kok, silakan. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Pak Lukman atas kesempatannya. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dari Kementerian Dalam Negeri, Bapak Yus Harto. Yang kami hormati juga Bapak PJ Bupati Sinjai, Bapak Profesor. Dan yang kami hormati Bapak Ibu narasumber yang luar biasa di pagi hari ini. Mohon izin saya menyampaikan bahwa ada permohonan maaf dari Bapak Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Publik karena beliau tidak dapat hadir di kegiatan pagi hari ini dan diwakilkan oleh saya. Bapak dan Ibu sekalian, saya izin untuk menyampaikan paparan terkait dengan arah kebijakan dari transformasi digital yang saat ini ada di Deputi Bidang Pelayanan Publik. Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti bisa panggil saya Vika atau Dina agar lebih singkat ya, Bapak Ibu sekalian. Saya saat ini berada di Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik yang kebetulan menangani terkait dengan Mall Pelayanan Publik Digital. Bapak dan Ibu sekalian, kita bergerak dari visi misi Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2019 sampai 2024 di poin 4 bahwa kita perlu menetapkan pelayanan yang berbasis online agar pelayanan tersebut bisa transparan dan memberikan kepastian. Jadi masyarakat itu nggak bertanya-tanya terhadap pelayanan publik yang kita berikan ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ada arahan lebih detail lagi, Bapak dan Ibu sekalian, dari Bapak Wakil Presiden kepada Kementerian PAN-RB supaya kami bisa menyusun terobosan MPP melalui platform digital dan semula mungkin apabila Bapak dan Ibu sudah sekarang memiliki MPP fisik yang berkoordinasi dengan ASDEP standarisasi pelayanan publik. Nah, kami di ASDEP Transformasi Digital Pelayanan Publik diminta untuk membantu membuat platform digital ini sehingga terbentuklah yang namanya MPP digital. Nah, MPP digital ini nanti bisa diadopsi oleh daerah-daerah yang memang meminati untuk menerapkan MPP digital di daerahnya. MPP digital ini merupakan aplikasi berbagi pakai yang memang insya Allah akan memudahkan Bapak dan Ibu sekalian tanpa harus membuat aplikasi lagi. Bapak Ibu tinggal pakai saja. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini mungkin saya sedikit besaran terlebih dahulu sebelum kita detail masuk ke MPP digitalnya. Nah, di sini kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik ini kita selalu menjadikan masyarakat ini sebagai subjek dari pelayanannya. Nah, apa yang perlu kita perhatikan sebagai penyelenggara layanan itu pertama adalah terkait dengan standar pelayanan publik tentunya. Apabila pelayanan publik ini sudah terstandar, maka masyarakat tersebut tidak akan bertanya-tanya lagi tentang apa layanan yang memang bisa mereka dapatkan dan bagaimana prosedur yang memang mereka harus lalui, berapa biaya yang harus mereka berikan dan lainnya. Baik. Nah, selanjutnya terkait dengan maklumat pelayanan. Maklumat pelayanan ini merupakan janji layanan yang memang Bapak dan Ibu sekalian harus pegang teguh gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian dalam memberikan pelayanan. Lalu selanjutnya ada inovasi pelayanan publik apabila memang dari kabupaten kota Bapak dan Ibu sekalian memiliki inovasi-inovasi yang berkaitan dengan pelayanan publik dan kita perlu mensatu suarakan Bapak Ibu sekalian. Inovasi ini mungkin bukan hanya yang berupa layanan dibentuk digital menjadi inovasi seperti itu ya, tapi inovasi ini bisa berbentuk apapun yang memang bisa memberikan kemudahan dari sisi pemberian layanan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya ada mall pelayanan publik. Ini merupakan salah satu bentuk inovasi yang kami sampaikan agar nantinya masyarakat bisa lebih mudah mengakses layanan yang kita berikan sebagai pemerintah. Nah, selanjutnya ada sistem informasi pelayanan publik, pengelolaan pengaduan, SKM, profesionalisme SDM, ada evaluasi pelayanan publik yang kita lakukan juga di Kementerian PAN-RB dan forum konsultasi publik. Baik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita menemukan beberapa permasalahan yang memang terjadi di masyarakat terkait dengan
betapa sulitnya mendapatkan pelayanan, stigma di mereka itu seperti itu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, supaya informasi tentang standar pelayanan ini terpublikasi secara luas dan jelas, maka kami di Kementerian Pan-RB juga sudah membuat sistem informasi pelayanan publik yang di dalamnya itu memuat terkait dengan standar pelayanan publik. Ini kita buat agar mengurangi kesalahpahaman yang ada di masyarakat. Rata-rata mereka akan menganggap bahwa pelayanan ini sepertinya butuh biaya yang banyak karena harus mohon maaf, sogok sana, sogok sini supaya dipercepat gitu ya pelayanannya. Ini kan luar biasa miris gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, selanjutnya eh, masyarakat ini tidak mengetahui mekanisme dan prosedur yang harus dilakukan sehingga mereka merasa ini terlalu rumit untuk mendapatkan pelayanan dari suatu unit pelayanan, dan selanjutnya juga mereka merasa nggak tahu nih persyaratannya seperti apa sih yang dibutuhkan untuk mendapatkan suatu pelayanan, sehingga mereka merasa aku disuruh bolak-balik gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Terus selanjutnya juga terkait dengan tidak pastinya waktu yang diberikan pada saat pelayanan, sehingga kita bentuk yang namanya standar pelayanan. Nah, standar pelayanan ini seharusnya memang Bapak dan Ibu laksanakan secara penuh agar sesuai dengan standar itu, dan masyarakat pun tidak perlu lagi bertanya-tanya. Ini jadinya pasti dan transparan tadi ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, selanjutnya ini ada 4 ekosistem pelayanan yang terintegrasi. Jadi yang pertama ada direct services atau pelayanan langsung. Ini memang seperti biasa ya, konvensional, artinya antara pemohon dan pemberi layanan itu akan saling bertemu. Selanjutnya ada mobile services yang pelayanan tersebut bergerak. Bisa jadi nanti ada mobil layanan atau yang memang Bapak dan Ibu apa namanya kunjungi gitu ya. Nah, selanjutnya ada self services dan juga elektronik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi pelayanan publik yang kita idam-idamkan adalah basisnya citizen centric ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita melihat mulai dari eh, kelahiran sampai kematian itu semua dilayani. Jadi bisa kita lihat bahwa indikator dari pelayanan publik berbasis elektronik ini pertama adalah efisiensi, kepercayaan, keandalan pelayanan, kemudahan, ketersediaan info dan interaksi, serta tidak dilupakan terkait dengan inklusivitas pelayanan publik digital. Jadinya nanti mungkin akan ada, kalau misalnya pelayanan publik digital itu bisa memperhatikan juga terkait inklusi. Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, selain mall pelayanan publik, ini mungkin saya akan jabarkan terlebih dahulu apa yang sedang kita buat di tingkat pusat, yaitu Portal Nasional Pelayanan Publik. Nah, Portal Nasional Pelayanan Publik ini nantinya di dalamnya ada mall pelayanan publik digital sebagai basis dari mall pelayanan publik ini, artinya nantinya Bapak dan Ibu bisa mengelola melalui MPP digital, tapi masyarakat pintu masuknya melalui portal nasional. Portal nasional ini seperti apa sih Bapak dan Ibu sekalian? Nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa pelajari lebih detailnya terkait dengan portal nasional pelayanan publik ini di Perpres 95 tahun 2018 terkait dengan SPBE. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, fitur dari portal pelayanan publik ini juga nantinya akan ada pendaftaran biometrik, pengajuan permohonan, pelacakan layanan, produk layanan, dan bantuan. Nah, di mana nantinya back office-nya itu bisa dari mall pelayanan publik digital salah satunya. Nah, prinsip portal pelayanan publik ini pertama tadi kita pegang teguh adalah citizen centric, yang kedua adalah mudah diakses, yang ketiga anytime anywhere, yang keempat terintegrasi, yang kelima aman, dan keenam sekali upload dan login. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tadi seperti yang sudah kami sampaikan, di Portal Nasional Pelayanan Publik, salah satunya yang akan terintegrasi adalah Mall Pelayanan Publik Digital. Untuk layanan-layanan lainnya, seperti layanan kesehatan, pendidikan, sosial, kepolisian, dan SIPP yang tadi kami sebutkan, itu juga insya Allah akan terhubung ke dalam Portal Nasional Pelayanan Publik, yang insya Allah juga portal ini akan di-launching di triwulan 1 ya, tahun 2024. Bapak dan Ibu sekalian, kita lebih mendetail dan supaya lebih apa namanya fokus terhadap mall pelayanan publik digitalnya. Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Badan bahwa
Mall pelayanan publik digital ini sudah ada dua layanan tahap awal, yaitu administrasi kependudukan dan perizinan tenaga kesehatan. Fitur di dalamnya ini ada pengajuan permohonan, tracking layanan, reward layanan, pengajuan profil, notifikasi, helpdesk, dan juga pengelolaan langsung di aplikasi Mall pelayanan publik digital. Berbeda dengan portal nasional tadi, pengelolaannya tidak ada ya kalau di portal nasional, nanti adanya di Mall pelayanan publik digital atau aplikasi-aplikasi lainnya yang terhubung langsung ke portal. Nah, ini merupakan tadi yang sudah disebut oleh Pak Kepala Badan juga ya, bahwa kita nantinya layanan-layanan tersebut akan terintegrasi di dalam satu aplikasi saja. Nah, ini kami didukung oleh Kominfo, BSSN, Kemendagri, Kemenkes, dan rekan-rekan dari BUMN dan lembaga. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, MPP digital ini saat ini sudah kita gunakan metode face recognition yang kita tanamkan. Ini face recognition-nya kita ambil data dari Kementerian Dalam Negeri juga. Artinya kami sudah terhubung langsung ke database kependudukan dan database tenaga kesehatan yang dari Kementerian Kesehatan. Sehingga proses pelayanan di MPP digital insya Allah nanti akan lebih mudah dibandingkan pelayanan-pelayanan lainnya. Dan bahkan di MPP digital ini tidak perlu lagi ada upload-upload dokumen, Bapak dan Ibu sekalian. Tinggal klik, pilih gitu ya. Langsung jadi apa yang mereka inginkan. Ini Bapak dan Ibu sekalian layanan yang ada di MPP digital detailnya. Jadi ada 8 untuk administrasi kependudukan yang memang ini kita ambil dari aplikasi IKD juga Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ada permohonan cetak kartu keluarga, cetak biodata, SKPWNI, akta kelahiran yang ada 2, akta kelahiran yang biasa dan tanpa nik, akta kematian, perubahan biodata, dan kartu identitas anak. Nah, mohon izin, selanjutnya adalah proses di layanan izin tenaga kesehatan. Ini ada beberapa juga yang memang kita masukkan ke dalam MPP digital yang sesuai dengan arahan dari Kementerian Dalam Negeri. Ini kita sudah terhubung langsung dengan sistem informasi SDM kesehatan milik Kementerian Kesehatan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah manfaat dari MPP digital untuk pelayanan publik. Yang pertama, untuk masyarakat ini jadi tidak perlu terlalu banyak install aplikasi. Karena kalau misal kita lihat nih sekarang di handphone kita, mungkin ada lebih dari 30 aplikasi ya, Bapak dan Ibu sekalian. Itu hanya untuk keperluan-keperluan kita saja. Nah, kalau misalnya dengan MPP digital, nanti mereka tinggal cukup install satu aplikasi, maka mereka bisa mengakses semua layanan yang diberikan. Nah, selanjutnya juga meminimalisir proses upload data dan dokumen persyaratan dengan adanya integrasi dan berbagi pakai data. Nah, selanjutnya juga untuk pemerintah daerah, kami harapkan ini bisa menghemat anggaran pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, karena memang kami mengetahui bahwa untuk pembuatan suatu aplikasi ini tidak murah. Sementara kami MPP Digital di sini kami buat gratis, Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Jadi tinggal pakai, terus tinggal dimanfaatkan. Apalagi kita sudah sangat terhubung dengan aplikasi-aplikasi besar di belakang kita. Artinya database-nya juga sudah cukup lengkap dan kita memang mendukung adanya satu data gitu ya. Sehingga kalau misalnya ternyata ditemukan datanya mereka tidak bisa mengakses di MPP digital, maka mereka harus memperbaharui terlebih dahulu datanya di aplikasi-aplikasi milik KL-nya langsung. Nah, selanjutnya terakhir adalah meminimalisir pemrosesan manual dokumen persyaratan layanan dengan adanya integrasi data tadi. Nah, apalagi dengan proses yang sekarang kita sudah minim upload, bahkan tidak ada upload sama sekali, maka nanti Bapak dan Ibu tidak perlu lagi memproses manual dokumen. Nah, untuk pemerintah pusat sendiri sebenarnya ini dijadikan masukan untuk SPB nasional dalam pengembangan mekanisme integrasi. Artinya MPP Digital adalah pilot dari metode integrasi antar kementerian lembaga, Bapak dan Ibu sekalian.
Ya, kami sudah banyak peningkatan di MPP digital, Bapak Ibu sekalian. Jadi ya, kalau yang sebelumnya yang terlibat dalam penerbitan, mungkin saya lebih bahas ke izin tenaga kesehatannya terlebih dahulu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sebelumnya di surat izin praktik tenaga kesehatan itu yang terlibat dalam penerbitan SIP-nya itu ada 5 instansi, 5 administrator. Selanjutnya, sekarang kita hanya membutuhkan apa namanya 3 tahap saja dari verifikator langsung ke TTE. Artinya nanti adminnya cuma ada 3 admin, admin besar untuk melihat pemrosesan, artinya untuk melakukan monitoring evaluasi. Selanjutnya ada verifikator dan juga tanda tangan dari kepala DPM-PTSP. Nah, selanjutnya peran admin ini kan sebelumnya melibatkan DPM-PTSP dan Dinkes, tapi karena ada penyesuaian peraturan dari Undang-Undang 17 2023 kemarin terkait dengan kesehatan, maka nantinya hanya DPM PTSP saja atau Dinas Kesehatan saja disesuaikan dengan peraturan daerah setempat. Nah, kalau misalnya sebelumnya ada proses unggah dokumen, persyaratan bagi pemohon, nah, di MPP Digital saat ini sudah tidak ada sama sekali unggah dokumen untuk proses surat izin tenaga kesehatan karena kita sudah fully integrated ya Bapak dan Ibu sekalian ke si ISDMK tadi. Nah, proses bisnisnya juga belum ada regulasi, kalau sebelumnya sekarang sudah ada. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, berikut adalah peran pengelola dari MPP Digital. Yang pertama ini di admin instansi. Admin instansi nanti dipegang oleh Bapak dan Ibu yang ada di DPM PTSP. Ini tugasnya adalah membuat akun verifikator dan penandatangan, training of trainers, mengatur profil instansi dan fungsi akun verifikator serta penandatangan, dan menjalankan peran helpdesk bagi masyarakat. Yang kedua adalah verifikator. Ini melakukan verifikasi permohonan dan memberikan catatan persetujuan lanjut proses permohonan atau ditolak. Yang kedua, menjalankan peran helpdesk bagi masyarakat. Dan untuk kepala dinas nantinya tinggal menandatangani saja. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini apabila Bapak dan Ibu ingin mengakses MPP Digital, silakan nanti di-download saja melalui barcode di layar. Dan nanti untuk pengelolanya akan menggunakan website ke admin.mppdigital.go.id. Iya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, seperti yang tadi juga sudah sempat disampaikan ya, bahwa saat ini sudah ada 60 lokus MPP digital. Yang terakhir ini kemarin kita lakukan bimbingan teknis di bulan Januari, dan sudah ada luar biasa Bapak Ibu peningkatannya. Jadi saat ini untuk permohonan yang masuk ke MPP digital sudah lebih dari 12.000 permohonan izin praktik dari 60 lokus MPP digital, dan yang diproses sudah lebih dari 60-70%. Gitu. Nah, kalau misalnya dilihat berarti keefektivitasan penggunaan MPP digital ini lumayan signifikan Bapak dan Ibu sekalian di 60 lokus MPP digital. Nanti mungkin apabila Bapak dan Ibu berminat bergabung kepada MPP digital, nanti kita apa namanya lakukan juga untuk penerapan di Sinjai ya. Nah, ini saya sampaikan top 10 pengelola aktif dari MPP Digital. Jadi yang pertama dari Batam, Kendari, Musirawas, Metro, dan sampai ke Magelang. Ini kami ambil datanya per 12 Januari 2024 ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini adalah kunci implementasi dari MPP Digital yang kita selalu highlight itu adalah penguatan internal dan penguatan eksternal, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi untuk penguatan internalnya, ya memang diperlukan komitmen kepala daerah untuk menerapkan MPP digital, sehingga memang pada pelaksanaannya kita akan ada penandatanganan komitmen kepala daerah, lalu selanjutnya pembentukan tim pengelola MPP digital yang apabila dimungkinkan bisa tertuang di dalam surat keputusan. Selanjutnya adalah training of trainers, pengelolaan aplikasi pada seluruh OPD terkait yang memang nantinya bukan hanya dinas kesehatan saja yang bisa terhubung ke MPP digital, tapi layanan lain juga bisa terhubung. Salah satunya itu dari Dinas Dukcapil. Nah, selanjutnya untuk penguatan helpdesk dan monitoring evaluasi secara berkala.
Nah, untuk penguatan eksternalnya memang perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan seluruh OPD dan juga pendampingan melalui metode helpdesk. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan MPP digital. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Pak Lukman. Terima kasih.